Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sahabat RSIA yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita waktu sehingga kita hampir menyelesaikan saum kita di hari yang ke-21 ini. Nanti malam adalah malam ke-22, termasuk dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah akan sangat bermakna apabila kita melakukan ibadah untuk menghiasi malam itu. Sahabat RSIA yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang kita lakukan setiap menjelang berbuka. Untuk kali ini kita akan membahas tentang nama Allah terkait dengan keagungan Allah dan kebesarannya, yaitu Allahul Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, dan Al-Matin. Sahabat RSIA yang dimuliakan Allah, nama-nama ini ya, Al-Aziz, Al-Qadir, kemudian Al-Muqtadir, Al-Qawi, dan Al-Matin memiliki kemiripan sifat. Sehingga kita akan bahas secara bersama-sama. Artinya adalah Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha Kokoh. Jadi Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Al-Qawi, dan Allah Al-Matin, Allah Maha Kokoh. Dengan mempelajari nama Allah Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, dan Al-Matin, kita merujuk pada sifat Allah yang sangat berkuasa terhadap segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun di alam ini yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang lain di dalam surat Al-Hadid, wallazi khalaqakum minas sama'i wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa ilal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian setelah itu Allah kembali kepada arsy. Jadi yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sesuatu pun di alam ini yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun. Oleh karena itu, kepongahan Fir'aun ya, di dalam surat An-Naml kalau tidak salah atau Al-Hijr ya, Fir'aun meminta kepada arsiteknya ya, Haman untuk membangun bangunan yang tinggi sehingga Fir'aun bisa menjadi lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepongahan itu gagal. Ya, tidak ada bangunan tinggi yang mampu menandingi ketinggian Allah. Tidak ada kekuasaan apapun di alam semesta ini yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah ciptakan tidak hanya alam semesta ini. Allah ciptakan segala isinya. Allah ciptakan qada dan qadarnya. Sehingga sifat Allah Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qawi, dan Al-Matin ini ketika kita hayati, kita menjadi sadar bahwa tidak ada sesuatu yang lebih kuat, tidak ada sesuatu yang lebih kuasa, tidak ada sesuatu yang lebih kokoh dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempelajari sifat Allah Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, dan Al-Matin, maka kita akan menjadi yakin bahwa pertolongan itu ada di dalam pertolongan itu ada
Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada daya upaya, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah memperkenankannya. Di surat Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa banyak pasukan yang sedikit kemudian mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Jadi segala sesuatu yang kadang-kadang di luar logika manusia, ketika sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah, ketika sudah berhadapan dengan kekuatan Allah, maka tidak ada lagi yang bisa membendung kekuasaan dan kekuatan Allah ini. Dan dalam doa-doa kita, kita harus meyakini bahwa Allahul Aziz, Allah yang maha berkuasa, Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat, Allah Al-Matin, Allah yang maha kuat. Kita sebutkan nama-namanya. Kita harapkan tidak ada kuasa. La haula wa la quwwata illa billah, ya Allah. Tidak ada kuasa kecuali Engkau memperkenankan, ya Allah. Kadang manusia hanya bisa berbuat, tapi Engkaulah yang kemudian mewujudkan, merealisasikan. Maka di dalam doa-doa kita, mari kita hadirkan perasaan, kita hadirkan intelektualitas, kita hadirkan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, hanya Allah lah yang patut dimintai pertolongan. Kenapa? Karena yang paling berkuasa, yang berkenan melakukan segala sesuatu di dalam alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa berdoa. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam insya Allah dimuliakan oleh Allah. Rupanya itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kultum hari ini. Selamat berbuka, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga menjadi pemenang mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pemburu 10 hari terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Allahumma wafiqin aqwamit thariq. Nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.